Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan memaparkan materi farmakoterapi 3 tentang SLA atau yang disebut dengan sistematik lupus erythematosus dan transplantasi organ. Perkenalkan, nama saya Agusti Wahyu Lestari bersama rekan-rekan saya yaitu Dika Adil, Gita Ahaba, Gulita Indah, Kurnia Panggi, dan Pika Dwi Jayanti. Kemudian topik yang akan kita bahas pada presentasi hari ini yaitu yang pertama SLA, transplantasi organ, dan contoh kasus. Yang pertama, saya akan membahas tentang SLA atau yang disebut dengan sistematik lupus erythematosus. Apa sih yang dimaksud dengan lupus? Jadi lupus adalah penyakit autoimun multisistem di mana organ, jaringan, dan sel mengalami kerusakan yang dimediasi oleh autoantibodi, pengikat jaringan, dan kompleks imun. Penyakit ini ditandai dengan adanya ruam pada wajah yang berbentuk menyerupai kupu-kupu. Kemudian untuk etiologi dari SLA atau lupus ini, jadi SLA atau lupus ini itu disebabkan oleh interaksi antara kerentanan gen termasuk IRF5, STAT4, HLA, A1, DR3, dan B8. Kemudian pengaruh hormonal dan faktor lingkungan. Nah, kemudian interaksi ketiga faktor ini itu akan menyebabkan terjadinya respon imun yang abnormal, seperti faktor genetik, kemudian faktor lingkungan, di mana salah satu faktor yang paling terkenal dalam faktor lingkungan itu yang biasa kita kenal yaitu sinar UV, di mana mekanisme aslinya itu dapat mencangkup induksi epitopik antigen di dermis atau epidermis. Kemudian yang ketiga ada faktor hormonal. Jadi faktor hormonal ini termasuk faktor observasi klinis yang menunjukkan peran hormon seks steroid sebagai penyebab SLA. Kemudian untuk patofisiologinya terdapat 3 fase patofisiologi SLA atau lupus ini, yaitu yang pertama fase inisiasi, di mana fase ini dimulai dari kejadian menginisiasi kematian sel secara apoptosis dalam konteks proimun. Kemudian yang kedua ada fase profagase, di mana fase ini tuh ditandai dengan aktivitas autoantibodi dalam menyebabkan cedera jaringan. Kemudian yang ketiga ada fase puncak atau flares, di mana fase ini itu merefleksikan memori imunologis yang muncul sebagai respon untuk melawan sistem imun dengan antigen yang pertama muncul. Kemudian untuk gambaran klinis dari SLA itu sangat bervariasi, baik dalam keterlibatan organ pada suatu waktu maupun keparahan manifestasi penyakit pada organ tersebut. Sebagai tambahan, perjalanan penyakit berbeda antar pasien. Kemudian keparahan penyakit ini dapat bervariasi dari ringan ke sedang hingga parah atau bahkan membahayakan hidup. Karena perbedaan multisistem dari manifestasi klinisnya, lupus telah menggantikan sifilis sebagai great imitator. Kemudian untuk diagnosis lupus itu sendiri, terkait dengan dinamisnya perjalanan penyakit SLA, maka diagnosis dini tidaklah mudah ditegakkan. SLA atau lupus pada tahap awal seringkali bermanifestasi sebagai penyakit lain, misalnya artritis reumatoid, glomerulonefritis, anemia, dermatitis, dan sebagainya. Untuk pemeriksaan penunjang minimal lain yang diperlukan untuk diagnosis dan monitoring, yang pertama ada Hb, leukosit, kemudian hitung jenis sel, LED, laju endapan darah, kemudian ada urin rutin, kimia darah seperti ureum, kreatinin, fungsi hati, prolipid, kemudian ada PT, APTT pada sindroma antifosfolipid, serta serologi
ANA. Dan foto polos toraks pemeriksaan hanya untuk awal diagnosis, tidak diperlukan untuk monitoring. Kemudian untuk farmakoterapi pada penyakit lupus ini sendiri itu ada yang disebut dengan OAINS atau NSAID, di mana NSAID ini itu untuk membantu peradangan nyeri atau otot ataupun sendi. Seperti contohnya yang kayak kita ketahui itu kayak aspirin atau ibuprofen. Kemudian ada obat anti malaria, contohnya itu seperti hidrokloroquin atau kloroquin. Serta itu ada kortikosteroid, kemudian sitotoksik. Nah, untuk non-farmakologinya, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit dan kompleksitasnya. Yang kedua, melindungi kulit dari sinar matahari dengan menggunakan tabir surya, topi, ataupun payung. Yang ketiga, melakukan pola diet yang benar. Yang keempat, melakukan olahraga. Kemudian, untuk materi yang kedua, kami akan membahas tentang transplantasi organ. Apa sih yang dimaksud dengan transplantasi organ? Jadi, transplantasi organ itu merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu yang lain. Kemudian, transplantasi organ adalah operasi untuk memindahkan organ yang sehat dari seseorang untuk ditransplantasikan ke orang lain yang organnya bermasalah atau rusak. Kemudian untuk etiologinya, pada transplantasi ginjal itu disebabkan oleh kondisi ginjal yang mengalami diabetes mellitus, hipertensi, dan glomerulonefritis. Nah, ketiga penyebab utama SERD yang menyebabkan transplantasi ginjal dan menyebabkan lebih banyak dari 70% pasien. Kemudian sirosis non-kolestatik itu merupakan penyebab utama penyakit hati stadium akhir dan lebih dari 70% penerima transplantasi hati telah didiagnosis dengan salah satu dari kondisi ini. Kemudian untuk transplantasi pada jantung, di mana calon transplantasi jantung biasanya itu pasien dengan gagal jantung stadium akhir, kardiomiopatoidiopatik, dan iskemik penyakit jantung bertanggung jawab atas gagal jantung pada lebih dari 90% penerima transplantasi jantung. Kemudian untuk patofisiologi dari transplantasi organ ini, yang pertama, pembuluh ginjal intraparendimal menunjukkan fitur penyempitan luminal. Kemudian terjadi infark korteks ginjal. Setelah itu terjadi perubahan glomerulus dan akan terjadi aliran darah dari ginjal dan filtrasi glomerulusnya berkurang. Kemudian terjadilah retensi produk limbah nitrogen serta garam dan air. Karena iskemia, aktivitas renin plasma akan meningkat dan terjadi peningkatan tingkat sirkulasi angiotensin yang menyebabkan vasospasme perifer. Kemudian untuk hipertensi memiliki komponen seperti peningkatan resistensi pembuluh darah perifer dan peningkatan curah jantung sekunder. Kemudian terjadi perubahan tubulus dan interstitial akibat kerusakan sel endotel dan pecahnya kapiler dan venula peritubular serta peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan migrasi sel. Kemudian sel-sel epitel tubulus proksimal mengalami degenerasi dan perataan yang menghasilkan pelebaran lumina tubulus. Maka ginjal akan bertambah besar dan menjadi tegang, dan sianosis dapat menyebabkan pecahnya ginjal. Kemudian untuk gambaran klinis pada transplantasi ginjal, terjadi penolakan akut yang dapat mempengaruhi hingga 20% pasien selama 6 bulan pertama setelah transplantasi. Dibuktikan dengan peningkatan konsentrasi kreatinin serum secara tiba-tiba
lebih dari sama dengan 30%. Kemudian pada transplantasi hati, tanda-tanda klinis ACR termasuk leukositosis dan perubahan warna atau kuantitas hati. Sedangkan pada transplantasi jantung, sekitar 16% dari penerima transplantasi jantung akan mengalami setidaknya satu episode penolakan akut selama tahun pertama. Karena penolakan terhadap alograf jantung tidak harus disertai dengan tanda atau gejala klinis yang jelas. Kemudian untuk farmakoterapinya yang pertama ada kortikosteroid, kemudian inhibitor kalsineurin, nefrotoksisitas, antimetabolit, azathioprin, kemudian inhibitor sinyal proliferasi, dan agen antibodi. Untuk contoh kasusnya, saya mengambil dari jurnal Kesehatan Andalas tahun 2019 yang berjudul Lupus Erythematosus Sistemik pada pria. Nah, pada kasus ini ada seorang pasien laki-laki umurnya 27 tahun dengan keluhan nyeri sendi pada pergelangan kaki dan tangan yang meningkat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Kemudian keluhan ini sudah dirasakan pasien sejak 2 bulan yang lalu. Nyerinya hilang timbul, tidak berpindah, dan tidak disertai kaku pada pagi hari. Kemudian terjadi bengkak dan merah, serta bercak hitam, makin bertambah sejak 3 bulan lalu. Untuk pemeriksaan fisiknya, bisa dilihat di situ tekanan darahnya normal 120/60 mmHg, kemudian RR-nya 20 kali per menit, untuk nadinya 80 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya di sini sudah tertera. Setelah itu data pemeriksaan laboratorium spesifiknya seperti DCT-nya positif, IDCT-nya negatif, kemudian rongsen toraks dalam batas normal, dan USG abdomen dengan kesan fatty liver, serta dari biopsi kulit didiagnosis dengan subakut cutaneous lupus erythematosus. Kemudian untuk plan atau pemberian terapinya itu diberikan kloroquine 1 kali 250 mg, kemudian kortikosteroid 16 mg, serta 8 mg, kemudian diberikan natrium diklofenak 2 kali 50 mg, serta lansoprazol 1 kali 30 mg, osteokal 1 kali 500 mg, dan HP Pro 2 kali 1 kapsul. Kemudian untuk analisa kasus, itu didiagnosa sistemik lupus erythematosus sesuai dengan kriteria ACR, di mana ditemukannya 4 atau lebih gejala dari 11 kriteria ACR. Pada saat yang bersamaan, pada pasien ini ditemukan gejala berupa ruam malar, atragial, bagian arteritis, kemudian kelainan hematologis seperti anemia hemolitik autoimun, dan anti-DS DNA positif. Berdasarkan rekomendasi ahli reumatologi Indonesia, dikatakan jika ditemukan 4 dari 11 kriteria ACR, maka diagnosis sistemik lupus erythematosus bisa ditegakkan dengan sensitivitas mencapai 85% dan spesifitas 95%. Kemudian untuk penata laksanaan pada pasien ini meliputi edukasi tentang penyakitnya dan terapi non-farmakologi berupa istirahat, menghindari kelelahan, dan perlindungan terhadap sinar matahari. Perlindungan terhadap sinar matahari seperti menggunakan pakaian dan tabir surya, menghindari paparan matahari langsung, dan eliminasi obat yang berpotensi fotosintesasi sangat penting dalam pencegahan perburukan dari manifestasi kelainan kulit. Kemudian aktivitas fisik yang cukup tetap diperlukan pada pasien ini untuk mempertahankan densitas tulang dan berat badan normal.
Terlebih pada pasien ini memperoleh terapi steroid jangka panjang. Terapi farmakologis utama yang diberikan pada pasien ini berupa kortikosteroid seperti metilprednisolon 0,8 mg per kilo berat badan per hari yang terbagi dalam 3 dosis dan kloroquine 4 mg per kilo berat badan per hari dan NSAID. Untuk pemantauan berkala fungsi ginjal pada pasien ini sangat diperlukan melalui pemeriksaan urin rutin terutama sedimen, protein urea, kadar kreatinin darah, albumin serum, dan clearance kreatinin. Pemberian kortikosteroid lebih dari 7,5 mg per hari dalam jangka panjang atau lebih dari 3 bulan memerlukan suplementasi kalsium. Perlu dilakukan pemantauan fungsi mata pada pasien lewat pemeriksaan funduskopi dan verimetri setiap 3-6 bulan mengingat efek samping dari kloroquine yang diberikan pada pasien. Nah, untuk dari analisa kasus tersebut, itu untuk plannya sudah tepat karena terapi yang diberikan pada pasien itu sudah sesuai dengan rekomendasi Lupus Indonesia. Pada pasien dengan LES derajat ringan diberikan terapi kloroquine ditambah dengan NSAID serta kortikosteroid. Sekian yang dapat kami paparkan untuk materi SLE dan transplantasi organ ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.